Infeksi penyakit menular seksual di Indonesia. Kalau kita lihat jumlah kasus sifilis yang kita temukan ya dari 2018 itu baru sekitar 12.500. Nah, kemudian kalau kita lihat terjadi peningkatan cukup signifikan di 2021, 2022 mendekati angka 20.000 bahkan 21.000. Halo, jadi pada pembahasan kali ini kita akan ngebahas apa itu infeksi penyakit menular seksual. Dan tabel of contact kali ini kita akan membahas apa itu IPM, jenis infeksi IPM, penyebab dan juga penularan IPM, gejala dan juga diagnosa IPM, terus talk about IPM, dan yang terakhir adalah apakah pasien IPM itu punya peluang hidup. Nah, infeksi penyakit menular seksual sendiri atau IPM adalah penyakit yang dapat menyebar melalui aktivitas seksual tanpa penggunaan pelindung. Jenis IPM sendiri melibatkan bakteri, virus, atau juga parasit, dan termasuk gonore, sifilis, HIV, AIDS, herpes, genetikal, dan lainnya. Penularannya dapat melalui hubungan seksual, darah, atau dari ibu ke bayi selama kehamilan. Lalu gejalanya juga bervariasi, mulai dari tidak terlihat sampai yang nyeri dan juga keluarnya cairan. Untuk pencegahannya melibatkan penggunaan kondom, edukasi, dan juga pengobatan yang tepat waktu, serta kesadaran masyarakat, pengobatan pasangan, dan juga peran pemerintah sendiri. Selanjutnya ada jenis IPM. Jenis IPM dibagi menjadi 3, yaitu penyebab bakteri, penyebab virus, dan juga parasit. Untuk yang bakteri ada penyakit gonore dan juga sifilis. Untuk yang penyakit virus ada HIV/AIDS dan juga herpes genitalis. Dan untuk penyakit parasit ada trichomoniasis. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan terkait penyakit sifilis dan juga HIV. Sifilis merupakan infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, subspesies pallidum dengan ulceratif genital dan komplikasi jika tidak diobati, serta dapat mempermudah penularan infeksi HIV. Sifilis HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang manusia yang memiliki kekebalan tubuh rendah dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Virus ini menular melalui 2 cara, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Lalu apa sih gejala IPM? Dan untuk gonore sendiri yaitu keluarnya cairan dari saluran kemih dan terasa nyeri saat buang air kecil serta adanya peradangan di daerah genital. Untuk sifilis itu tidak ada luka nyeri di daerah genital dan bercak putih serta gejala flu pada tahap yang awal. Sementara tahap lanjut dapat melibatkan kerusakan organ internal. Sedangkan untuk HIV/AIDS, gejala awal mirip flu dan diikuti oleh fase tanpa gejala. Kemudian stadium AIDS dengan penurunan berat badan dan juga kerentanan terhadap infeksi. Untuk gejala herpes, adanya luka lepu di genital, nyeri, gatal, dan juga gejala flu pada tahap pertama. Untuk trichomoniasis, yaitu wanita mungkin mengalami keputihan yang bau dan gatal, sedangkan untuk pria bisa mengalami iritasi pada penis. Next, talk about. Malam Bu, saya ingin bertanya, apa benar jika kita satu alat makan dengan penderita HIV, kita juga dapat tertular? Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan ngebahas tentang mitos atau fakta terkait IPM. So, ini adalah mitos dan juga fakta terkait IPM. Jadi kalian bisa baca mitos atau fakta yang emang banyak banget beredar di kalangan masyarakat. So guys, kita pada bab terakhir yaitu peluang hidup pasien IPM. Pasien IPM itu juga memiliki peluang hidup yang baik dengan diagnosis dini dan juga pengobatan yang tepat. Banyak IPM yang dapat diobati dengan antibiotik, antiviral, atau pengobatan lainnya. Namun, penyakit seperti HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Tapi kalian gak usah worry, ada antiretroviral yang membantu mengendalikan dan juga memperpanjang umur. Penting untuk cari perawatan medis dan juga mengikuti panduan pengobatan. Dan yang gak kalah penting adalah kalian harus lebih aware terhadap langkah pencegahan seperti penggunaan kondom. Nah guys, kita udah di penghujung. Thank you so much yang udah dengerin penjelasan dari
Kami kelompok 6. See you.